Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olia Fioni Cici Fresya dengan NIM 210606171 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di video kali ini merupakan pemenuhan tugas untuk penjelasan materi bab 15, yaitu analisis regresi dan korelasi linier pada mata kuliah jurusan statistika lanjutan dengan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Alfons Satrianto, SEME. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi dari bab 15 ini. Jadi pada bab analisis regresi dan korelasi linier ini merupakan eh, terdapat 7 submateri yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu pengertian korelasi sederhana, kedua uji signifikansi koefisien korelasi, ketiga analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil, keempat kesalahan baku pendugaan, yang kelima asumsi metode kuadrat terkecil, keenam perkiraan interval dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir hubungan dari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Lanjut saja langsung ke dalam pengertian analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi itu memiliki pengertian yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi, di dalam analisis korelasi ini kita melihat keeratan hubungan dari dua variabel. Di dalam korelasi ini terdapat hubungan, kan tadi korelasi tentang hubungan. Jadi di dalam korelasi ini ada dua, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Jadi di sini ada dua contoh kurva dari hubungan positif dan negatif. Nah, gambar yang pertama itu untuk korelasi hubungan negatif, yaitu hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Jadi pada gambar pertama ini kan dia menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Jadi jika kita lihat pada gambar, pada saat inflasi rendah, maka suku bunganya tinggi. Dan pada saat inflasi tinggi, maka suku bunganya rendah. Nah, dari gambar ini menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Eh, dengan kata lain, hubungan negatif ini berkebalikan atau tidak sama. Jadi jika variabel satunya naik, maka variabelnya akan turun. Contoh lainnya bisa kita contoh di dalam ilmu ekonomi ini. Yang pertama itu bisa tingkat perekonomian di Indonesia dengan tingkat kriminalitas. Itu hubungannya negatif. Kenapa? Ketika perekonomian di Indonesia tinggi, maka tingkat kriminalitas akan rendah. Itu terjadi karena kesejahteraan masyarakat yang tinggi, jadi menurunnya tingkat kriminalitas. Nah, yang hubungan kedua itu hubungan korelasi positif. Ini kita contohkan di dalam kurva hubungan antara variabel produksi harga minyak goreng. Jadi ini memperlihatkan eh, hubungan yang positif karena ketika variabel produksi dan harga minyak goreng, ketika harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Kenapa dia naik? Jadi ketika harga minyak atau harga produk naik, maka perusahaan akan menambahkan eh, tingkat kuantitas yang diproduksi agar menaikkan tingkat laba. Contoh lain dari hubungan korelasi positif itu seperti tingkat pendapatan dan konsumsi. Kenapa bersifat positif? Karena ketika tingkat pendapatan rumah tangga tinggi, maka tingkat konsumsinya juga akan naik karena naiknya kemampuan daya beli dari si rumah tangga. Contoh lainnya seperti hubungan antara eh, jam kerja dan
upah. Jadi ketika jam kerja kita naik atau kita melakukan lembur, maka kita akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Lanjut, kita masuk ke dalam rumus. Nah, di dalam menghitung koefisien korelasi, korelasi ini kita lambangkan dengan R kecil. Jadi rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan kita kalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, N ini tadi jumlah dari pasangan variabel X dan Y atau jumlah sampelnya. Nah, kan di dalam korelasi ini kita melihat bagaimana hubungan keeratan dari kedua variabel. Jadi, di dalam korelasi ini kita lihat hubungan kedua variabelnya itu kuat atau lemah. Dalam menghitung korelasi, hasil dari korelasinya itu ada di dalam skala min 1 sampai dengan 1. Jadi ketika hasil korelasinya itu berada di skala ini, kita tinggal lihat hasilnya itu ada di titik mana. Misalnya hasil dari penghitungan hubungan korelasinya itu min 0,3, maka dia berada di 0 dan min 0,5. Nah, itu berada di korelasi negatif lemah. Contoh lainnya seperti ada di nilainya 1, maka dia korelasi positif sempurna. Untuk penghitungan hubungan korelasi ini, dia tidak bisa lebih dari 1 atau lebih dari min 1. Dia selalu berada di antara min 1 dan 1. Jika hasil penghitungan nanti lebih, atau misalnya hubungan korelasi yang kita hitung hasilnya 2, 5, 17, atau min 2, itu berarti ada kesalahan di dalam penghitungan kita karena tidak mungkin lebih dari min 1 dan 1. Karena di dalam skala ini itu dapat diartikan itu seperti skala 0% sampai 100%. Maka tidak ada perhitungan lebih dari 100% kan? Nah, ini masuk ke dalam contoh. Nah, di contoh kali ini itu ada dua variabel, yaitu variabel X-nya dengan bunga kredit investasi atau BKI, dan variabel Y-nya itu nilai investasi. Nah, di dalam data ini terdapat 11 sampel atau 11 pasangan hubungan variabel hubungan korelasi dari X dan Y-nya. Dari tabel ini kita harus sebelum memasukkan atau menghitung koefisien relasi, kita harus mengetahui dulu berapa jumlah sampelnya. Jumlah sampel kan kita ketahui 11. Terus kita harus mencari sigma XY. Masukkan ke dalam rumus, ke dalam sigma XY. Jadi kan R sama dengan 11. Masukkan sigma XY. Kita kurangkan dengan sigma X dan sigma Y. Baru kita kalikan. Baru kita bagi dengan akar jumlah datanya itu 11. Kita masukkan sigma X-nya kita kuadratkan. Jadi X-nya kita kuadratkan dulu, baru kita hitung sigma atau jumlah dari sigma X kuadratnya. Dan sigma X dikuadratkan, dan mencari sigma Y kuadrat, dan mencari sigma sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan satu persatu hasil dari pencarian kita itu ke dalam rumus koefisien korelasi. Maka dapat hasilnya kita dapatkan yaitu min 0,892. Nah, berarti dia ada di titik mana min 0,892. Berarti dia ada di antara min 0,5 dengan min 1. Maka hubungan dari si bunga kredit investasi dan nilai investasi itu korelasi negatif kuat. Eh, Kenapa dia korelasi negatif kuat? Di dalam bunga kredit investasi dan nilai investasi ini hubungannya itu negatif. Eh, maksudnya, jadi ketika bunga kredit investasi itu naik, maka nilai investasinya turun, atau sebaliknya, ketika nilai investasinya turun, maka bunga kredit investasinya naik. Nah, selanjutnya ada
ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini memiliki pengertian yaitu bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang memengaruhi atau independen. Nah, atau bahasa singkatnya atau lebih gampangnya, jadi koefisien determinasi itu merupakan korelasi yang dikuadratkan. Jadi ketika kita udah mendapatkan hasil dari hubungan korelasi tadi, mencari koefisien korelasi itu kalau untuk mencari koefisien determinannya tinggal kita kuadratkan. Jadi sama dengan R kecil kuadrat. Lanjut ke materi kedua, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Jadi untuk mencari rumus uji T, untuk menguji uji korelasi itu ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Jadi tinggal kita pilih aja salah satunya, mau rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Hasilnya tetap sama juga. Nah, ini ada contoh dari uji korelasi ini. Nah, ada soal ujilah apakah untuk soal A, nilai R-nya itu diketahui 0,892 dengan hubungan antara suku bunga dan investasi PMBN, dan untuk soal B-nya itu eh, nilai R-nya itu 0,894. Itu hubungan antara variabel harga minyak CPO dan harga produksi minyak mentah kelapa sawit sama dengan nol pada taraf nyata 5%. Jadi dia ada beberapa langkah. Langkah pertama kita harus merumuskan hipotesis. Jadi hipotesisnya itu korelasi dalam populasi yang dilambangkan dengan pi. Jadi dia H0 sama dengan pi sama dengan nol, atau H1-nya itu pi tidak sama dengan nol. Setelah kita membuat rumusan hipotesis, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari taraf nyata dan si nilai K. Jadi dengan taraf nyata 5%, kita masukkan ke rumus, dapatlah taraf nyatanya itu 0,025. Dan mencari derajat bebas atau DF-nya itu, dapatlah hasilnya 9. Eh, Berarti kalau 9 itu nilai titik kritisnya 2,262. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus nilai uji T. Kita masukkan rumusnya T sama dengan R kecil per akar 1 kurang F kuadrat dibagi N dikurang 2. Dapatlah nilai T sama dengan min 5,9. Selanjutnya, kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Jadi kita gambarkan daerah keputusan dengan skala min 2,262 sampai 2,262. Tadi kita dapat nilai T-nya itu, uji T-nya itu min 5,9. Nah, setelah kita gambarkan, langkah selanjutnya kita itu menentukan keputusan. Nah, dari nilai T tadi kan berada pada daerah yang menolak menolak H0 di daerah kiri. Itu artinya tidak terdapat cukup bukti kita untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan nol dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Lanjut ke dalam contoh soal B, itu untuk melihat hubungan korelasi antara minyak tadi ya. Jadi kita rumuskan hipotesis. Setelah kita rumuskan hipotesis, sama lanjut kita mencari taraf nyata dengan dan derajat bebasnya tetap sama. Setelah kita dapatkan, baru kita mencari nilai ujinya dengan rumus tadi. Didapatkanlah nilai uji T sama dengan 5,0. Lanjut, sama dengan kayak tadi, kita gambarkan daerah keputusan, baru kita letakkan titik nilai T-nya ada di mana. Ternyata ada di daerah menolak H0 sebelah kanan. Nah, setelah kita gambarkan, baru kita dapat menentukan keputusan. Nah, nilai T ini berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Artinya ini bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan nol
Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. eh, ini ada cara untuk menghitung korelasi tadi, X kuadrat Y kuadratnya itu diusahakan jangan menggunakan kalkulator karena angkanya akan rancu. Jadi kita menggunakan Excel. Jadi sini ada cara untuk mencari korelasi menggunakan Excel. Pertama kita cari pasta function, kita ambil statis untuk function kategorinya itu statistika dengan function name-nya yaitu Corel. Lanjut kita masukkan aja Corelnya array 1 dan array 2-nya, baru kita runkan. Barulah dapat nanti hasil dari sigma X kuadrat, kita dapatkan X kuadrat dan Y kuadratnya. Diusahakan menggunakan rumus di Excel saja. Yang ketiga yaitu analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam regresi. Nah, regresi itu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Jadi kalau korelasi tadi kan dia melihat keeratan kedua hubungan variabel. Kalau yang regresi ini kita mendefinisikan dari hubungan antar dua variabel itu. Bagaimana hubungan antar dua variabelnya. Ini ada scatter diagram untuk membantu kita menarik garis regresi. Jadi di sini ada scatter diagram hubungan volume ekspor dengan kurs US dollar terhadap rupiah. eh itu titik-titik dari si eh, hubungan volume ekspornya, dan yang garis itu merupakan garis dari regresinya, itu hubungan dari kedua variabelnya tadi. Ini masih sama hubungan, ada garis regresinya seperti ini. Nah, dari gambar tadi itu kita bisa menarik dari gambar pertama dan kedua. Gambar pertama itu dia hubungan positif. Jadi itu gambar A, Y petik sama dengan A tambah BX. Kalau yang kedua hubungan berslop negatif, jadi A dikurang BX. Nah, untuk mencari koefisien A dan B, kalau untuk mencari B, kita cari dulu N A derajat X Y dikurang A derajat X dikali derajat X per N dikali A derajat X kuadrat dikurang A derajat X dikuadratkan. Kalau untuk cari B-nya, rumusnya itu A derajat Y per N dikurang B kali A derajat X per B, di mana Y itu nilai variabel terikat Y, untuk A itu intercept atau titik potong garis dengan sumbu Y, kalau B itu slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y petik untuk setiap unit perubahan pada variabel X, dan untuk X itu nilai variabel bebas X, dan N itu jumlah sampel. Masuk ke dalam materi keempat, yaitu kesalahan baku pendugaan. Jadi, ini ada contoh soal hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Jadi, ini ada dua variabel, yaitu harga dari CPO untuk X dan variabel Y itu produksi dari CPO. Baru kita pertama kita harus mencari Y petiknya dengan rumus A tambah BX. Setelah kita masukkan ke dalam tabel rumusnya tadi, dapatlah Y petiknya pada tabel selanjutnya. Terus setelah itu kita bisa mencari si N itu Y dikurang Y petik. Udah, setelah kita dapatkan, baru kita masukkan eh, hasil penghitungan tadi di dalam kurva ini. Dapatlah itu ada garis regresinya agak melingkar-lingkar gitu. Untuk gambar A dan gambar B-nya seperti ini. Baru selanjutnya itu definisi standar error. Jadi standar error ini atau kesalahan baku pendugaan yaitu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatannya terhadap garis regresinya. Jadi ada rumus standar error. Jadi SYX sama dengan akar sigma E kuadrat per N dikurang 2
atau dengan rumus akar sigma Y kurang Y petik dikuadratkan dibagi N dikurang 2. Ini ada sekali lagi untuk mencari penghitungan di dalam regresi ini juga sama dengan korelasi, diusahakan menggunakan rumus di Excel, jangan menggunakan kalkulator, karena di dalam kalkulator itu hasilnya sering rancu. Jadi kita bisa menggunakan Excel. Di sini kita ambil insert function, itu kita ambil yang select a functionnya itu yang ST, yang ST yang biru itu, baru kita runkan. Setelah itu baru kita masukkanlah rumusnya yang noun YS-nya sama noun XS-nya, baru ditarankan. Setelah itu dapatlah hasil untuk mencari standar error si SYX tadi. Selanjutnya itu ada asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Jadi asumsi metode kuadrat terkecil itu ada beberapa asumsi, ada 4. Nah, pertama, asumsinya itu nilai rata-rata dari error term atau expect value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dapat kita nyatakan di dalam kurva. Nah, untuk asumsi kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkolerasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai C of V buka kurung EI, EJ sama dengan 0, di mana EI tidak sama dengan J. Dan berdasarkan pada asumsi nomor 1 tadi, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dari XJ. Dan untuk asumsi ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan tau kuadrat sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var EI per EJ sama dengan E besar buka kurung EI kurang EJ dikuadratkan sama dengan tau kuadrat. Dan diperhatikan pada gambar sebelumnya bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik-titik untuk setiap X yaitu X1, X2, X3 tersebar secara konstan sebesar varian X2. Seperti gambar ini. Dan pada gambar ini juga nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk EI dan EJ dan untuk XJ, di mana EI tidak sama dengan J, terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Asumsi keempat itu ada variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov EI XI sama dengan 0. Dan pada garis regresi Y sama dengan A tambah BXI tambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling memengaruhi. Sebab apabila saling memengaruhi, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E, tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pastinya E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah dan tidak berkorelasi. Eh, Materi selanjutnya yaitu perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Jadi ini ada rumusnya, yaitu Y petik kurang lebih T, SYX ini kan standar error, eh, kuadrat 1 per N ditambah X dikurang X rat dikuadratkan per sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Nah, lanjut ke dalam pendugaan interval nilai koefisien regresi. Jadi, dengan menggunakan asumsi-asumsi tadi bahwa nilai E ini kan bersifat normal, maka hasil A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B dikurang beta
per tau B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi tau B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B dikurang beta per SB. Selanjutnya, probabilitas dinyatakan sebagai berikut. Ini ada rumus dari probabilitas. Dan terakhir, hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA. Jadi di dalam analisis regresi dan korelasi ini terdapat analisis varians atau sering disebut dengan ANOVA yang merupakan alat atau peranti yang dapat pengganti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Nah, untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y petik, atau dapat dinyatakan dalam bentuk E sama dengan Y dikurang Y petik, atau dalam bentuk lain Y sama dengan Y petik tambah E, di mana Y merupakan nilai sebenarnya, Y petik ini nilai regresi, dan E error atau kesalahan. Di sini ada tabel dari ANOVA-nya, ada regresi. Kalau untuk regresi, maka derajat bebasnya itu satu jumlah variasi bebas X. Dan untuk sum square atau SS-nya itu sigma Y petik kurang Y dikuadratkan. Dan untuk mean square-nya MSR sama dengan SSR per 1. Begitu juga kesalahan error-nya ada di dalam tabel dan untuk totalnya juga ada dalam tabel. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi hubungan korelasi dan regresi ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada mungkin kesalahan dalam penyampaian atau materi yang kurang memahami, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.